Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Semua orang menatap kosong ke arah Peng Wu sambil tertawa, dengan ekspresi bingung di wajah semua orang. Ada apa dengan Master Sekte? Apakah kamu bodoh? Formasinya belum rusak, jadi mengapa kamu tertawa dan mengatakan kamu menang? Petik 2. Kamu tidak terstimulasi, kan? Dalam kebingungan, melihat Peng Wu, terjadi banyak diskusi. Gu Tianchao juga sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Peng Wu. Hanya Bai Yue yang tersenyum tipis, menatap Chen Ping dan berkata, "Adik laki-laki, formasi ilusimu benar-benar luar biasa." "Tidak, tidak," kakak senior Bai melihatnya sekilas. Kata Chen Ping sambil senyum sederhana. Ternyata Peng Wu tidak merusak formasi sama sekali. Begitu dia naik ke atas panggung, dia terkena formasi ilusi Chen Ping, tapi dia tidak menyadarinya. Jadi dalam formasi hantu, dia merasa telah menembus formasi dan memenangkan kompetisi. Itu sebabnya aku tertawa terbahak-bahak dan berkata aku menang. Di mata semua orang di bawah, Peng Wu baru saja naik ke atas panggung dan membuat beberapa gerakan acak. Formasinya masih ada, jadi dia mulai tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Peng Wu seperti badut, diarahkan oleh orang lain. Seorang tetua tidak tahan lagi dan hanya bisa bergegas dan membangunkan Peng Wu Dao. "Tuan, Anda pasti terkena susunan ilusi. Mengapa Anda tersenyum begitu bodoh?" Susunan ilusi. Peng Wu mengerutkan kening dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Lalu dia berbalik dan melihat formasi masih utuh di belakangnya. Kali ini, Peng Wu tercengang. Dia jelas-jelas telah merusak formasi tadi, kenapa dia muncul lagi? Tetapi ketika Peng Wu hendak menghancurkan formasi, Gu Tianchao berteriak, "Sudah waktunya untuk sebatang dupa." Saat Gu Tianchao berteriak, formasi yang dibuat oleh Chen Ping perlahan menghilang. Langkah ini pasti membuat semua orang sangat mengaguminya. Anda harus tahu bahwa yang paling mendasar bagi master formasi adalah menata formasi. Tetapi jika formasi dapat dipertahankan dalam waktu dan perhitungannya akurat, maka tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan Peng Wu tidak memiliki kekuatan seperti ini. Dan Chen Ping mengerahkan formasi, tetapi segera setelah waktu pembakaran dupa habis, formasi tersebut menghilang dengan sendirinya. Terlihat bahwa kendali Chen Ping atas formasi ini telah mencapai titik ekstrim. Peng Wu turun dengan sedih, tetapi saat ini dia sudah yakin di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan terkena formasi hantu Chen Ping begitu dia memasuki arena seni bela diri. Chen Ping terlalu kuat, entah itu menerobos 3 formasinya dengan satu pedang, atau membiarkan dirinya terkena formasi ilusi secara diam-diam. Peng Wu tahu bahwa dia tidak bisa menandingi Chen Ping. "Aku kalah." Peng Wu menyerahkan pena ajaibnya kepada Chen Ping. Setelah Chen Ping mengambil pena ajaib, Peng Wu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak malu untuk tinggal di gerbang Liang Yi. Chen Ping tidak membujuknya, dia tahu ini pasti hasilnya. Terlebih lagi, karakter Peng Wu tidak bagus dan dia masih curang. Bahkan jika dia tetap di Sekte Liang Yi, dia akan menjadi bencana. Kali ini, Chen Ping mengalahkan Peng Wu, jadi tidak ada yang keberatan dia menjadi pemimpin sekte. Terutama orang-orang ini telah melihat kekuatan Chen Ping. Chen Ping berhasil menjadi pemimpin Sekte Liang Yi Sekte dan menunjuk Gu Tianchao sebagai wakil pemimpin sekte. Setelah memberikan 2 giok darah dari Sekte Liang Yi kepada Bai Jue dan memberikannya kepada Patriark Pola Ilahi dan Arai Demon, Chen Ping mengantongi semua giok darah yang tersisa. Setelah menetapkan kembali peraturan dan ketertiban untuk Sekte Liang Yi, Chen Ping berencana meninggalkan Sekte Liang Yi. Selain itu, kekuasaan pengelolaan Sekte Liang Yi masih diserahkan kepada Gu Tianchao. Ini bisa dianggap memenuhi keinginan Gu Tianchao. Setelah menjelaskan semuanya, Chen Ping meminta Bai Kau untuk mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur Pola Ilahi dan Arai Iblis, dan kemudian kembali ke Sekte Api Ungu.
Setelah pergi selama beberapa hari terakhir, Zuling sangat merindukan Chen Ping sehingga dia bersenang-senang bermesraan dengan Chen Ping. Namun, Chen Ping masih ingin pergi ke wilayah barat untuk mencari Huo Feng dan yang lainnya, jadi dia tidak jatuh ke tanah lembut Zuling. Setelah menyerahkan token kepada Zuling, Chen Ping memulai perjalanan menuju wilayah barat. Token ini digunakan untuk membiarkan Zuling pergi ke Sekte Liangyi untuk mencari seseorang ketika Sekte Xian dalam bahaya. Wilayah Barat, Kota Yongle. Kota Yongle adalah kota biasa di bagian tengah wilayah barat. Tidak ada yang istimewa tentang jumlah keluarga di kota tersebut, sumber daya di sekitarnya, atau bahkan lokasi geografisnya. Tapi satu-satunya hal yang patut dipuji tentang kota Yongle adalah 4 keluarga besar di kota Yongle, semuanya adalah keluarga medis. Keluarga Zhen Nenek Zhen adalah salah satunya. Meskipun Nenek Zhen telah jauh dari rumah selama beberapa dekade, bagi seorang biksu, beberapa dekade bukanlah waktu yang lama. Anda harus tahu bahwa tidak banyak apoteker di seluruh surga dan dunia manusia, dan ada 4 keluarga medis di kota Yongle sekaligus, yang pastinya jumlahnya sedikit. Kota Yongle juga dikenal sebagai kota pengobatan. Karena tidak banyak sumber daya di sekitar kota Yongle, dan tidak ada monster gunung, ditambah 4 keluarga medis utama di kota Yongle, banyak biksu yang tidak berani melakukan kesalahan, sehingga kota Yongle telah menjadi kota yang aman. Banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan budidaya akan pindah ke kota Yongle dan menjalani kehidupan yang stabil. Dan mereka yang kuat dan berdedikasi pada budidaya tidak akan datang ke sini. Lagi pula, tidak ada sumber daya di sini. Namun, di kota Yongle, ada orang yang sangat istimewa. Dia tidak hanya memperoleh kualifikasi master kedokteran, tetapi kekuatannya juga telah mencapai alam Mahayana. Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk berlatih sebagai seorang apoteker. Seorang apoteker yang bisa mencapai alam Mahayana jelas merupakan eksistensi yang luar biasa. Tapi ada orang seperti itu di kota Yongle, dan orang ini bukan milik salah satu dari 4 keluarga besar. Bahkan Asosiasi Apoteker Wilayah Barat mencoba yang terbaik untuk mengundang orang ini menjadi presidennya, tetapi dia ditolak dengan kejam. Nama orang ini adalah Zong Qing, dia tidak memiliki teman tahu dalam hidupnya, dia berlatih atau memberi sedekah setiap hari, banyak orang datang kepadanya untuk berobat, tetapi dia tidak mengambil uang dari mereka. Oleh karena itu, cinta ini memiliki status yang sangat tinggi di seluruh kota Yongle dan dihormati oleh semua orang. Nenek Zhen, kenapa kamu terlihat begitu tertekan ketika sampai di rumah? Sepertinya kamu tidak melakukannya. Rasanya ingin pulang ke rumah. Kamu belum keluar akhir-akhir ini. Apa ada yang salah? Bai Qian mengetahui bahwa Nenek Zhen tidak pernah meninggalkan rumah sejak dia kembali ke rumah, dan dia tidak pernah tersenyum. Selain itu, orang-orang di keluarga Zhen juga tampak sedikit dingin terhadap Nenek Zhen. Secara logika, mereka belum pernah melihat Nenek Zhen selama ini, dekade, jadi dia harus melakukannya. Mereka sangat penyayang, tapi selain meninggalkan halaman untuk ditinggali Nenek Zhen dan Bai Qian, Nenek Zhen sepertinya tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Zhen, dan dia tidak keluar. Tidak ingin keluar, Nenek Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, Petik 2, Putri Iblis, Huo Feng, Tuan Chen ada di sini untuk mengirim pesan. Dia sudah bergegas ke sini. Ji Yun dengan gembira berlari mengikuti Bai Qian dan Huo Feng dan berkata, biarkan dia datang dengan susunan teleportasi. Bagaimana dia bisa mencapai jarak sejauh itu tanpa perahu roh? Petik 2. Baru-baru ini, kota Yongle akan mengadakan konferensi apoteker. Banyak apoteker dari seluruh surga dan dunia manusia akan datang ke kota Yongle untuk belajar satu sama lain. Petik 2. Akan ada asosiasi apoteker di setiap wilayah, dan setiap asosiasi apoteker akan memiliki susunan teleportasi untuk berteleportasi ke kota Yongle. Petik 2. Minta saja Tuan Chen untuk pergi ke asosiasi master kedokteran di wilayah tengah dan berteleportasi ke sini.
Saya yakin susunan teleportasi akan diaktifkan selama periode ini. Petik 2. Ketika Nenek Zen mendengar bahwa Chen Ping sedang menuju wilayah barat, dia berkata, Anda harus tahu bahwa gerbang Xian di wilayah tengah berjarak puluhan ribu mil dari kota Yongle di wilayah barat, dan letaknya melintasi wilayah tersebut. Jika Chen Ping datang, meskipun dia memiliki langkah pengendalian api, itu akan memakan banyak waktu, dan itu juga akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Jika ada susunan teleportasi, itu akan jauh lebih mudah. Yang penting adalah menghabiskan sejumlah koin spiritual. Namun, susunan teleportasi ini tidak tersedia di mana-mana, dan kebetulan ada di kota Yongle. Ada susunan teleportasi yang menghubungkan asosiasi apoteker di berbagai daerah, dan Chen Ping juga dapat berteleportasi ke sana. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia segera mengeluarkan slip giok transmisi suara dan mengikuti Chen Ping dan menjelaskannya secara detail. Chen Ping juga khawatir, jika dia lari ke wilayah barat, dia akan kelelahan sampai mati. Sekarang dia mendengar bahwa ada susunan teleportasi, itu akan jauh lebih nyaman. Setelah berbicara dengan Chen Ping, Ji Yun hendak berbalik dan pergi. Bagaimanapun, ini adalah kamar Nenek Zen, dan Ji Yun tidak bisa tinggal lama. Tapi saat Ji Yun keluar dari pintu, dia terkejut. Siapa kamu? Saya melihat seseorang melayang di udara di luar ruangan, dengan kepala penuh rambut putih tertiup angin. Melihat seseorang tiba-tiba, Ji Yun siap mengambil tindakan kapan saja. Ketika Bai Qian dan Huo Feng mendengar suara Ji Yun, mereka bergegas keluar dan melihat ke udara. Ketika mereka melihat lelaki tua berambut putih di udara, mereka segera menjadi waspada. Siapa kamu? Kenapa kamu masuk ke sini tanpa izin? Bai Qian bertanya dengan tajam. Tapi lelaki tua berambut putih itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap rumah itu dengan tatapan kosong. Aneh sekali, ini keluarga Zen. Konon keluarga Zen juga salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongle. Kenapa orang bisa masuk dan tidak ada pergerakan sama sekali? Huo Feng berkata dengan sangat aneh. Ya, kenapa tidak ada orang dari keluarga Zen yang menghentikanku? Sungguh aneh. Bai Qian juga merasa sangat aneh. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu perlahan jatuh dari udara, matanya terus-menerus melihat ke dalam ruangan. Bang! Tiba-tiba, Nenek Zen ada di dalam kamar dan dia menutup pintu. Itu mengejutkan Bai Qian, Huo Feng dan yang lainnya, dan langsung mengunci mereka. Zenni, aku tahu kamu sudah kembali. Tolong temui aku. Aku telah menunggumu selama beberapa dekade dan tidak pernah meninggalkan kota Yongle. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba berkata. Kalimat Zenni ini membuat Bai Qian, Huo Feng dan yang lainnya bingung. Bai Qian, siapakah Zenni? Huo Feng bertanya, aku juga tidak tahu. Bai Qian menggelengkan kepalanya. Siapa nama Nenek Zen? Kalau belum tahu, dia akan dipanggil Zen. Batang. Ji Yun berbisik. Petik 2. Aku tidak tahu nama Nenek Zen. Bukankah nama Nenek Zen benar-benar disebut Zenni? Namanya terdengar sangat bagus. Petik 2. Bai Qian juga tidak tahu nama Nenek Zen. Tapi saat ini, suara Nenek Zen terdengar di dalam ruangan. Song Wuking, keluar dari sini, kamu pria yang kejam dan tidak adil. Mendengarkan suara Nenek Zen sangat aneh. Marah. Bai Qian dan 3 lainnya saling memandang dan tercengang. Ternyata Nenek Zen benar-benar dipanggil Zenni. Dan lelaki tua berambut putih ini sebenarnya bernama Zong Qingwu. Namanya Zong Qing. Aku hanya mencintaimu. Tolong temui aku. Petik 2. Aku tahu itu semua salahku di masa lalu. Aku hanya memintamu untuk memaafkanku. Selama kamu memaafkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Zong Qing memohon dengan getir. Petik 2. Keluar, keluar sekarang, aku tidak akan mempercayaimu. Jika kamu tidak keluar, maka aku akan segera meninggalkan kota Yongle sehingga kamu tidak akan pernah menemukanku. Petik 2. Nenek Zen berteriak dengan marah. Oke,
Oke, aku akan keluar. Aku akan keluar. Zhong King berkompromi. Dia benar-benar takut. Nenek Zen akan pergi. Bai Qian dan Huo Feng memandang Zhong King dengan kaget meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka juga tahu bahwa Nenek Zen pasti ada hubungannya dengan lelaki tua di depan mereka. Pada saat ini, Zhong King memandang Bai Qian dan yang lainnya dan bertanya, "Kami dari wilayah tengah. Kami diburu oleh musuh kami dan melarikan diri ke sini bersama Nenek Zen. Nenek Zen telah merawatku selama beberapa dekade ini." Petik 2. Bai Qian berkata, Petik 2. Oh, jadi begitu. Zhong King mengangguk, lalu mengeluarkan sapu tangan putih dengan beberapa kata tertulis di atasnya dan menyerahkannya kepada Bai Qian. "Tolong berikan ini pada Zenni. Dia juga memberikan sapu tangan ini kepadaku saat itu lihat." Setelah menyerahkan sapu tangan kepada Bai Qian, Zhong King melompat dan menghilang tanpa jejak.